Carlsen yang mengalahkan pecatur nomor 1 dunia Magnus Carlsen dengan opera mat. Nah, bagaimana opera mat itu terjadi? Ini terjadi di turnamen Sinqueval Cup di tahun 2019 di Amerika Serikat. Partai tiebreak untuk menentukan juara ya, antara Magnus melawan Ding Liren. Magnus Carlsen E4. Dijawab Ding E5. Putih kuda F3 dan hitam kuda C6. Putih memainkan Ruy Lopez. Ding merespon dengan langkah A6, putih gajah 4, hitam kuda F6, putih mengamankan raja, hitam gajah E7. Putih D3, hitam B5, putih gajah B3, dan hitam D6. Putih mainkan langkah C3, hitam kuda ke petak A5 mengancam gajah, gajah ke petak C2, dan hitam C5. Martinez variation atau close variation dalam pembukaan Ruy Lopez dipilih oleh kedua pemain. Magnus Carlsen langkah ke-10 mendobrak dengan langkah D4. Ding merespon dengan jalan pion memukul pion, pion memukul pion, dan dia rokade pendek. Memberikan pion di petak E5, Magnus Carlsen lebih memilih langkah H3. Ya, mengapa dia tidak mengambil pion di petak E5? Kira-kira apa jawaban Ding? Maka Ding akan pion memukul pion. Apabila kuda memukul pion E5, maka Ding menyiapkan langkah menteri C7. Apabila kuda mundur ke petak F3, maka hitam akan mainkan langkah benteng D8. Apabila kuda ke petak D2, maka hitam akan gajah B7. Putih bisa menjaga dengan benteng E1, hitam akan memainkan dengan benteng A ke petak C8. Oke, putih unggul pion, tapi Magnus gak mau main dengan seperti ini. Kenapa? Karena kita bisa lihat bahwa secara keaktifan buah, hitam sangat-sangat aktif. Ya, Magnus Carlsen lebih memilih dengan variasi H3. Ding melanjutkan permainan dengan menjawab benteng ke petak E8. Magnus D5, hitam gajah D7, putih kuda C3, dan hitam menteri B8. Langkah yang sangat menarik di langkah ke-14 bagi hitam untuk menghubungkan benteng berpindah ke petak C8. Magnus gajah D3, Ding benteng C8, Magnus kuda E2, hitam kuda B7. Coba kuda ke petak C5. Magnus tidak peduli dengan itu dan dia mulai menyerang dengan jalan G4. Ding kuda C5, putih kuda G3, kuda memukul gajah, menteri memukul kuda, dan Ding B4. Dengan tujuan berikutnya, gajah ke petak B5. Magnus merespon dengan jalan benteng E1. Ding menteri ke petak B5. Putih menolak pertukaran dengan menteri D1. Ding Liren benteng C7. Magnus Carlsen gajah ke petak E3. Ding benteng A ke petak C8. Magnus kuda ke petak D2. Ding menjalankan langkah G6 mencegah kuda ke petak F5. Putih B3, hitam menteri B7, putih kuda C4. Magnus Carlsen coba menutup jalur C. Hitam gajah B5. Putih kuda A5 mengancam menteri, hitam menteri B8. Putih menteri D2, hitam mulai masuk dengan benteng C3. Putih A3, pion memukul pion, kemudian putih kuda C6. Langkah yang sangat menarik, tujuannya adalah mengancam menteri sekaligus menutup penjagaan dari dua benteng yang saling terhubung. Ding Liren gajah memukul kuda. Magnus Carlsen menteri memukul benteng, hitam gajah memukul pion mengancam menteri. Putih menteri A5, Ding gajah memukul pion E4. Putih G5 mengancam kuda. Kemudian Ding Liren menarik gajah ke petak A8. Magnus Carlsen menteri memukul pion A6. Ya, dia tidak berani untuk memukul kuda di petak F6. Mengapa? Karena hitam menyiapkan langkah menteri B7 dengan ancaman skakmat ke petak G2. Ya, tentu raja F1 masih dapat dimainkan. Kemudian hitam akan menjawab dengan gajah D8. Apabila menteri memukul pion A3, menteri ke petak G2 skak, raja ke petak E2, dan akan ada jalan menteri F3. Ya, lagi-lagi King Magnus menolak untuk variasi ini. Mengapa? Ya, karena dia pasti sudah melihat bahwa peluang dia untuk menang tidak ada. Itulah kenapa King Magnus menteri memukul pion A6.
Apa lanjutan yang dilakukan oleh Ding Liren? Ding Liren mainkan langkah kuda D5. Magnus Carlsen gajah A7. Hitam menteri C7. Langkah ke-35 menarik, putih memainkan langkah benteng E ke petak C1. Ding punya pilihan untuk menutup dengan gajah ke petak C6, tapi dia pilih menteri memukul benteng. Boom, menteri ditukar dengan 2 benteng. Putih mainkan raja H2, hitam gajah C6, putih menteri memukul pion A3, hitam gajah memukul pion G5. Putih menteri memukul pion D6. Teman-teman, dapatkah kalian lanjutkan serangan yang harus dilakukan oleh Ding Liren untuk bisa menang di posisi ini? Karena menteri memukul pion A3 adalah langkah yang salah. Harusnya Magnus Carlsen memainkan langkah kuda ke petak E2. Ya, menteri memukul pion D6. Jawaban yang paling tepat adalah gajah ke petak F4. Boom, langkah kunci untuk memberikan pin pada raja di petak H2. Kemudian putih gajah C5. Sekarang Sobat LCS, bisakah kalian temukan langkah ajaib di langkah ke-40, kunci kemenangan dari Ding Liren di partai ini? Yap, langkah luar biasa, kuda ke petak E7. Boom. Kuda fungsinya untuk menjaga gajah, sekaligus menghalangi tujuan dari putih menteri skakmat ke petak F8. Kemudian Magnus Carlsen menyerah. Mengapa? Karena tujuan berikutnya dari hitam adalah benteng ke petak H1 tidak dapat dicegah. Ya, putih mungkin dapat melakukan jalan F3, tapi setelah hitam gajah memukul pion F3, benteng ke petak H1 tidak dapat dicegah. Apabila gajah ke petak G1, maka akan ada jawaban lanjutan dari hitam. Simple nih, gajah memukul kuda, raja memukul gajah, kuda F5 sudah skakster. Tapi hitam dapat mainkan juga dengan kuda F5, menteri ke petak D8, raja ke petak G7 dengan tujuan gajah memukul kuda di petak G3. Apabila H4, gajah memukul kuda skak, raja H3, benteng memukul gajah, skakmat di langkah berikutnya. Yap, coba kita bahas. Adakah pertolongan lain yang bisa dilakukan oleh putih apabila memilih menteri D8? Maka simple, raja ke petak G7. Nah, jalan yang harus dilakukan oleh Magnus Carlsen adalah ketika menteri A3, gajah memukul pion G5 adalah kuda E2 mencegah gajah F4. Apabila benteng ke petak E1, maka putih baru menteri memukul pion D6. Gimana menurut kalian teman-teman? Permainan yang sangat luar biasa yang ditampilkan oleh Ding Liren dan dia berhasil menjadi juara SinQFL Cup 2019. Magnus juga mengakui bahwa Ding Liren adalah kandidat terkuat lawan yang harus dihadapi. Ketika waktu itu, Magnus Carlsen melawan Yane Pomiachi di perebutan gelar juara dunia. Berikan komentar kalian, kita ngobrol di sana. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.